Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman ya, saat menikah, kemudian ada malam pertama. Ya, saat malam pertama berhubungan, nah si wanita ketika berhubungan tidak berdarah. Nah, ini banyak yang beranggapan kalau seandainya wanita malam pertama tidak berdarah, itu disangka tidak perawan lagi ya saat menikah. Nah, sebenarnya ini salah sangka ya, salah sangka, dan juga ini hanya mitos yang berkembang di masyarakat. Nah, sebenarnya nggak ada hubungannya. Nah, jadi saya buatkan video ini supaya teman-teman tahu faktanya bagaimana, apa sih yang terjadi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas malam pertama tidak berdarah itu kira-kira karena apa. Jadi daripada salah sangka, ya lebih baik teman-teman tahu ya ceritanya bagaimana, ya pemahamannya bagaimana. Nah, karena tiap wanita itu bisa berbeda-beda. Ada yang berdarah, ada juga yang tidak. Ya, keduanya itu sama-sama hal yang normal, sama-sama hal yang wajar. Ya, jadi nggak harus melulu harus berdarah saat malam pertama untuk membuktikan perawan atau tidak. Nah, ini salah ya. Nah, teman-teman, ya selaput darah ataupun himen itu dia mengelilingi lubang vagina ya. Jadi dia mengelilingi. Nah, selaput darah ini macam-macam jenisnya. Ada banyak bentuknya. Ya, ada macam jenisnya. Jadi tiap wanita pun bisa berbeda. Nah, ada juga yang elastis, ada juga yang kurang elastis. Ya, jadi banyak. Ya, banyak jenis, banyak bentuk, dan banyak tipenya. Secara anatomi ya selaput darah itu memang ada lubangnya. Kemudian juga ini bisa besar dan juga bisa kecil. Nah, tiap wanita berbeda. Ada juga yang hampir menutupi seluruh bagian vagina. Nah, tapi ini kondisinya langka. Kemudian ketebalannya juga tadi seperti yang saya jelaskan, ada yang tebal, ada yang tipis. Kalau yang tipis ya, nah kemudian ada juga yang tebal. Nah, elastisitasnya juga berbeda. Banyak yang beranggapan ya kalau seandainya saat malam pertama berhubungan tidak berdarah, ya berarti menunjukkan tidak perawan lagi ya. Selaput darah sudah robek karena pernah berhubungan sebelumnya. Ini salah ya. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan kenapa saat malam pertama ya itu tidak berdarah. Di antaranya yang pertama adalah selaput darah cukup elastis. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ya tiap wanita itu berbeda-beda, jenisnya berbeda-beda, ketebalannya, ada yang tipis, ada yang tebal, ada yang lentur, ya elastis, ada juga yang kurang lentur. Nah, kalau seandainya selaput darahnya itu cukup elastis, ya berarti dia ketika dilakukan hubungan, ya ketika berhubungan dia akan melonggar, melebar, ya, dan juga karena adaptasi teman-teman baik, ya, nah itu tidak menimbulkan robekan yang sampai berdarah. Nah, jadi kalau seandainya dia lentur, elastis, ya kalau seandainya tidak berdarah itu hal yang wajar dan hal yang normal terjadi. Kemudian sebaliknya, kalau selaput darah kurang elastis, ya ketika berhubungan dia mau melebar, ya mau meregang. Nah, karena kurang elastis ya dia bisa saja robek dan timbul darah akhirnya. Nah, jadi nggak mesti harus berdarah ya. Kalau elastis dia bisa nggak berdarah, kalau kurang elastis ya dia bisa berdarah. Yang kedua, rileks saat melakukan hubungan. Nah, biasanya ya saat malam pertama ya saat melakukan hubungan ya ini bisa saja ya kurang siap, ya siap secara mental ataupun fisik ataupun emosi, ya deg-degan, kurang rileks, tegang. Nah, kemudian juga saat berhubungan kan ada yang nyeri, ada yang perih, ada juga yang tidak sakit sama sekali. Nah, kalau seandainya teman-teman rileks, ya bisa mengendalikan emosi, siap mental, ya ini bisa saja ya saat berhubungan itu tidak berdarah. Nah, beda cerita kalau teman-teman tidak rileks, ya tidak siap secara emosi, ya kaku, deg-degan, ya ada rasa takut dan sebagainya. Ini bisa saja akhirnya ketika berhubungan berdarah. Yang ketiga, penggunaan tampon dan menstrual cup. Nah, karena kelalaian dalam menggunakan tampon ataupun menstrual cup, ini bisa saja merobek selaput darah ataupun himen tadi. Nah, akhirnya ya ketika berhubungan itu sudah tidak berdarah lagi karena memang pernah robek.
Nah, menstrual cup ya dan juga tampon ini berbeda dengan pembalut biasa. Kalau pembalut biasa kan dipakaikan di luar ya, dilapisi di celana dalam gitu. Nah, tapi kalau menstrual cup ataupun tampon itu perlu dimasukkan ke dalam jalan lahir ya. Nah, ini kalau seandainya salah-salah bisa beresiko merobek selaput darah. Nah, akhirnya itu tadi ya pernah robek. Nah, jadi ketika teman-teman menggunakan tampon ataupun menggunakan menstrual cup, hati-hati bagi yang belum menikah. Nah, bagi yang belum menikah hati-hati, tapi biasanya jarang wanita Indonesia menggunakan tampon ataupun menstrual cup, itu masih jarang. Tapi kalau di luar negeri itu sudah banyak. Yang keempat, cairan pelumas yang cukup. Nah, teman-teman ya ketika berhubungan, ya ini teman-teman menikmati prosesnya, kemudian pemanasan, ya kemudian bergairah, ya kemudian ini akan menimbulkan cairan pelumas, ya cairan pelumas, kemudian juga cairan pelumasnya ini banyak. Nah, ini akan meminimalisir ya, minimalisir rasa nyeri, rasa sakit ya ketika berhubungan. Dan jika ini terjadi juga ketika berhubungan itu bisa tidak ada menimbulkan berdarah. Nah, jadi kalau seandainya teman-teman berhubungan saat malam pertama cairan pelumasnya cukup, ya berarti pemanasannya bagus, ya rangsangannya bagus, bergairah. Nah, ini merupakan pertanda yang baik. Yang kelima, robek akibat kecelakaan dan juga aktivitas fisik. Nah, ini bukan karena kecelakaan akibat hubungan ya, tapi kecelakaan yang berbeda. Misalkan teman-teman ya robekannya itu akibat kecelakaan. Nah, misalkan terjatuh, benturan ataupun kecelakaan lainnya ya. Nah, ini bisa juga robek. Kemudian aktivitas fisik. Aktivitas fisik misalkan teman-teman melakukan aktivitas fisik yang berlebihan ataupun olahraga ya, misalkan menari, kemudian olahraga yang membutuhkan kaki yang terlalu lebar ya, gerakan split ataupun gerakan-gerakan lain yang bisa menimbulkan robek. Nah, jadi bisa ya akibat kecelakaan ataupun akibat aktivitas fisik. Nah, jadi teman-teman harus hati-hati. Yang keenam, akibat melakukan pemeriksaan khusus. Nah, teman-teman ya ketika dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan tertentu yang beresiko, berarti tidak semua ya beresiko. Tiap tindakan ataupun pemeriksaan itu ada resikonya. Nah, ketika pemeriksaan yang dilakukan di jalan lahir, ya misalkan pap smear, IVA test ataupun sebagainya, ya. Nah, ini tetap beresiko ketika pemeriksaan itu bisa robek, ya bisa robek. Nah, jadi walaupun ketika teman-teman belum melakukan hubungan, ya ketika robek, nah itu bisa saja ya saat malam pertama itu sudah tidak berdarah lagi. Karena pemeriksaan tadi ya itu mengharuskan memang dokter memasukkan alat ya di jalan lahir teman-teman. Nah, ini tadi ya, setiap tindakan tetap memiliki resiko, tapi biasanya jarang. Nah, oke teman-teman ya sudah paham ya itu tadi kenapa ketika malam pertama tidak semua wanita berdarah, ya tidak semua wanita mengalami ada flek ataupun bercak darah. Nah, jadi jangan disangka kalau seandainya berhubungan tidak berdarah sudah tidak perawan lagi ya. Itu hanya mitos, hanya fakta-fakta yang belum teman-teman ketahui. Nah, semoga setelah menonton ini teman-teman jadi tahu, oh begini ternyata, oh begini ini sebabnya. Nah, jadi banyak sebab ya. Nah, sebarkan video ini, viralkan video ini, semoga makin banyak yang tahu. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan komen. Salam sehat, sampai jumpa.